Kita, kita bersyukur karena para siswa, saya sebutkan siswa ya, telah hadir dan memang wawancara kita bukan untuk menyeleksi mereka diterima atau tidak, tetapi untuk meneguhkan panggilan mereka menggali hal-hal apa yang mungkin ada latar belakang negatif dari mereka. Nah, langsung bisa kita selesaikan dalam wawancara ini. Durasi wawancara selama 45 menit untuk setiap siswa dan wawancara memperkenalkan diri, meminta siswa untuk memperkenalkan diri mereka, kemudian melakukan wawancara untuk mendalami karakter mereka, latar belakang mereka seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oh, Kemudian juga meminta siswa untuk membuat pernyataan secara verbal di hadapan Tuhan dan di hadapan masing-masing penguji. Yang pertama adalah komitmen dibentuk oleh Tuhan di Salem GPT ini untuk mereka diproses meneguhkan panggilan mereka menjadi hamba Tuhan. Yang kedua adalah mereka diminta untuk menandatangani surat komitmen sebagai siswa di Salem GPT. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan dari bapak-bapak sekalian. Lanjut Nah, Pak. daftar pewawancara dan siswa yang diwawancarai, yang pertama Pak Dedi Osafat dengan Pak Lispan, itu Yohanes Mardianto. sendiri kalau masih sendiri. Yohanes Mardianto, kalau kita lihat dari profilnya, dia berasal dari Surabaya, lahir tahun 90, pendidikan terakhir sekolah menengah umum. Sudah melayani sebagai worship leader di GPT Sion Pelosok Surabaya di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Adi Luis, MTH. Jadi Pak Dedi dan Pak Lispan akan mewawancarai Yohanes Mardianto. Kemudian Pak Roy dan saya akan mewawancarai Pak Meiman Putra Jaya Zai. Ini tempat lahirnya Bawo Farono, Mei 2001, pendidikan terakhir S1 Farmasi. Layanannya membantu pelayanan gereja asal GPT Hiliro 2, Teluk Dalam. Dari Teluk Dalam, nah, semoga tidak ada masalah dalam berbahasa ya, dalam memahami bahasa Indonesia dan dalam menyampaikan dalam bahasa Indonesia. Gembala asal Pendeta Arosatulo Zai. Kemudian Bapak Kaseli Sebua dan Pak Arjuna akan mewawancarai Ari Dixon Losai. Ari Dixon Losai ini sangat menarik sekali. Lahir di Nakmova, Juni 2002. Pendidikan terakhirnya menarik. SMTK, Sekolah Menengah Teologi Kristen. Ya, mestinya sudah bisa memahami doktrin-doktrin yang ada. Layanannya pengerja dan guru sekolah minggu. Gereja asal GPT Kristus Gembala Kupang. Dengan gembalanya Bapak Pendeta Yeremia Prianto MTH. Itulah Bapak. Jadi ada seorang yang gemuk, itu Yohanes Mardianto, kemudian gemuk sekali dia. Yang lainnya kurus. Maksudnya apa nih Pak? Jadi ada yang tersinggung nih Pak. Tapi ada rambutnya kan Pak.
Oke, oke. Baik, kita akan mulai wawancara ini jam 9. Ya, sekarang pun bisa sampai jam 10 ya. Kemudian kita akan bertemu, selesai wawancara, kita akan bertemu jam 10, 10.20 pertemuan untuk kita memperbincangkan. Kemudian 10.20, 10.30 kita memberi ucapan selamat kepada mereka dan wejangan-wejangan. Dan nanti wejangan penutupnya akan disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Pendeta Dedi Yusafat. Baik, kita bisa mulai, Bapak-Bapak. Oke. Silakan masuk ke roomnya masing-masing. Siapa yang misahin roomnya, Pak? Ya, ini, sebentar. Oh, oke. Pak Dedi, oke, begitu ada tanda join, langsung diklik saja, Pak. Ya. Pak Roy hilang. Oh, masuk ke itu. Mereka masuk ke masing-masing, Pak. Saya berarti ikut masuk ya. Terus kemana ya? Pak Roy dipindahkan aja Hmm, ke rumah asal. Ini sebentar ini. Pak Roy kok join kemana? anu, Pak Isbah dan Pak Dedi sudah. Nah, ini Pak Roy masuk. Oke, Oke, baik. close saja kalau gitu ya. Sudah masuk. Di close Saya saja Bu Ebu. Nanti kan bisa diambil lagi. Nggak bisa kan? Bisa kan? Oke, kita panggil Pak Roy. Ya, baik, siapa? Kita panggil yang akan kita wawancara. Harusnya S1 farmasi lancar lah, Pak. Iya, ini suaranya Pak Roy nggak kedengaran saya. Oh, ini suara saya nggak kedengaran ya, Pak? Iya, Suara bentar, Bapak, bentar. suara Hmm, Bapak kencang banget di sini suara Bapak. makanya sebentar. Soalnya Pak Roy nggak kedengaran dari saya. Iya, kurang. Ya, Shalom, coba. Pak Roy. Ya, shalom, shalom. Kedengaran ya, Pak? Kedengaran Bunda, jelas. kalau Pak Roy bisa dengar saya nggak bisa dengar. Oh, sebentar, sebentar. Kecil kan kalau dari Silakan. jauh. Nanti juga nggak bisa. Mari silakan. Nah, Gimana udah kedengaran? tahu begini saya bawa anu apa namanya speaker. Oh, itu cuma pakai speakernya laptop ya, Pak? Iya pakai speaker laptop ini soalnya. Oh, iya.
Atau speaker laptop saya kurang gede ya suaranya. Speaker laptopnya Ferry sudah full. Ya 100. Oke. Oke. Ya, baik Pak. Shalom Pak. Ya, salam, salam. Gimana suara saya udah kedengaran jelas Pak? Oke. Bagaimana Pak Jusak? Saya dulu nih Pak. Ya, ya. Oke, dimulai. Oke. Baik, silakan Saudara Meyaman perkenalkan diri dulu. Nama, kemudian asal, kemudian gerejanya dan gembalanya, gembala yang mengutusnya siapa? Silakan. Oh, Shalom Pak, perkenalkan nama saya Meiman Putra Zai. Saya asal dari Provinsi Sumatera Utara. Saya dari suku Nias. Tanggal lahir saya 27 Mei 2001. Asal gerejanya, gembalanya siapa Pak? Saya gereja di Pulau Nias, Gereja GPT Bavarono. Dan gembala saya yang bernama Pendeta Arusatule Jai. Ini enggak usah dicepitkan di itu. Supaya enggak diberikan nih. Nah, boleh. Ya, oke. Ya, baik. Yang pertama sekali, eh, panggilannya siapa ini? Meyaman, Putra, atau siapa ini? Nama nama panggilan saya Meiman aja Pak. Meiman. Meiman, oke. Iya Pak. Saudara, Saudara Meiman, boleh diceritakan terkait dengan panggilannya, kenapa kok bisa terpanggil menjadi eh, sekolah di Salem? Seperti apa kronologi panggilannya? Boleh diceritakan kepada kami? Silakan, Meiman. Baik Pak, saya menceritakan kronologi panggilan saya ke sini Pak. Dari awal saya eh, masuk, udah pernah kuliah sampai saya sudah selesai 4 tahun sampai selesai sarjana itu. Jadi Pak, saya udah bekerja selama setahun di Nias kemarin. Jadi mungkin sebelum saya kuliah kuliah sarjana saya yang jurusan farmasi kemarin, saya sudah ada niat dari dulu mau masuk ke pendeta hamba Tuhan. Dikarenakan saya selalu bareng-bareng terus sama beliau. Karena beliau juga seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Jadi orang beliau juga untuk sekarang dia sekarang BPD Kabupaten Niasnya Selatan yang berjabatan sekretaris. Jadi saya setahun di Nias itu selalu bareng-bareng terus sama Bapak. Karena dia sering melayani gereja-gereja yang akan gereja gereja tersebut ada masalah,
ada gereja-gereja yang wanitanya masih belum ada. Jadi Bapak sering ke situ melayani ke situ Pak. Jadi saya sering bareng ke Bapak. Jadi mungkin saya juga bukan orang sempurna Pak, bukan orangnya sempurna sekali Pak. Jadi saya juga banyak kekurangan, kesilapan dalam kehidupan saya Pak. Mungkin banyak dosa-dosa yang saya lakukan Pak. Jadi dengan dengan ini saya Pak, eh, Bapak juga pernah ngomong sama saya, gimana gimana kalau misalkan kamu nak mau ke Salim aja belajar firman Tuhan, eh, supaya kamu tahu nanti ke depan bisa juga seperti Bapak nanti. Nah, setelah dia ngomong seperti itu sama saya Pak, jadi saya terketuk dalam hati saya, ya juga sih kata Bapak saya coba dulu. Karena dari awal saya juga udah niat sekali kemarin waktu mau 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 sekolah kependetaan Pak. Jadi kami sembari kayak bareng-bareng ke gereja-gereja. Jadi bapak saya lihat saya, eh, cara saya melayani melayani bukan melayani juga sih Pak, cuman cara saya mulai melayani apa namanya jemaah-jemaah untuk berbau puji-pujian. Jadi bapak nyaranin saya ke Salim itu. Cuman saya nggak tahu sebenarnya Salim itu dari mananya. Cuman saya dengar dari bapak saya. Jadi dia nyaranin saya kalau misalkan kamu berniat juga datang ke Surabaya dan kamu bersungguh-sungguh harus benar dalam hati. Jadi kalau bapak saya bilang seperti itu sama saya Pak, jadi saya dengan sepenuh hati, dengan dengan kelihatan saya Pak, puji Tuhan saya sampai di sini Pak. Itu saja Pak. Terima kasih Pak. Shalom. Ya, jadi dorongan panggilan itu dari mana, Meman? Apakah dari gembala atau orang tua atau dari diri sendiri dorongan panggilan untuk menjadi hamba Tuhan itu? Eh, sebenarnya, eh, sebelumnya saya berniat sekali sebelumnya. Cuma karena saya belum dengar namanya yang salin seperti ini Pak. Jadi, eh, orang tua saya, soalnya orang tua saya juga gembala saya juga Pak, pendeta Oh, juga. Nah, jadi dia menginformasikan ke saya, kalau kamu berniat untuk mau menjadi hamba Tuhan, jadi pelayan Tuhan, saya sarankan ke sini, Sarep Surabaya. Jadi saya dengar dari dari bapak saya, cerita saya, ya, jadi hati saya tergerak. Karena sebelum dia ngomong seperti itu sama saya, Pak, cuman sebelum dia ngomong seperti itu sama sama saya, Pak, saya sudah ada niat, Pak. Ya, oh berarti orang tuamu gembala, gembala juga, gembala sidang. gembala sidang juga, Pak. Oh, gembala Iya. sidangnya ini berbeda ini dengan eh, oh berarti gembala asalnya Pak Aro Jatulo Jai. Iya, Pak. Oh beliau ini yang jadi sekretaris Iya, daerah di sana. iya, Pak. Iya, Pak. Oke, bilanglah dari awal papamu pendeta. Iya, Pak. Iya, berikutnya begini. Kamu kan S1 farmasi. Iya, Pak. Tentu ini kan tidak ada korelasi sama sekali dengan dunia penggembalaan. Bagaimana kira-kira apa nanti kamu tidak salah jurusan ini ya? Artinya jurusan farmasi kan pasti ngurusin obat-obat ya kan. Sekarang kamu Iya, Pak. ngurusin ngurusin kalau jadi hamba Tuhan nanti kan ngurusin obat-obat untuk jemaat. Ya, kira-kira gimana nanti apa tidak salah jurusan Anda ini masuk di Salem GPT sementara jurusan S1-nya adalah jurusan farmasi. Ah, tapi menurut saya, Pak, nggak menjadi masalah ke depan sih, Pak. Cuman ya karena karena ada niatan gitu mau ke mau menjadi pelayan Tuhan, sebenarnya nggak menjadi masalah juga sama jurusan saya yang sudah saya ambil sebelumnya Pak.
Mungkin Oke. ini dari panggilan Tuhan bisa saya sampai ke sini, Pak. Masalah jurusan yang tadi, bukan saya nggak mau bilang jurusan saya farmasi itu saya tinggalkan. Ya, mungkin nanti saya tidak tahu ke depan nanti, Pak, gimana rencana Tuhan ke depan. Ya, oke. Yang berikut, sekarang kan umurmu baru 23 tahun nih, ya kan? Ya, Pak. Jadi, eh, apa kamu nggak merasa terlalu muda sekarang untuk jadi hamba Tuhan? Tidak sama sekali, Pak. Oh ya, Malah oke. kebanyakan yang saya lihat-lihat, banyak-banyak pendeta-pendeta muda yang umur seperti saya. Sudah melayani juga. Bapak saya aja dulu dia melayani udah umur 20, Oh ya, 21, 20 ya. Kita bisa cerita kemarin. Belum nikah berarti. Ya, Waktu Bapak masuk pelayanan belum nikah. belum nikah. oh iya, iya. Iya, Ya, Pak. baik. Lalu kemudian, eh, kenapa harus memilih ke Salem? Kan banyak sekolah yang lain di Nia sana kan banyak sekolah-sekolah Alkitab di Medan dan di tempat-tempat lain. Kenapa harus memilih di Salem? Ah, saya mau milih ke Salem ini, Pak. Yang pertama dulu, Pak, eh, mungkin informasi Salem, Salem contohnya ke Medan sama Medan, oh, kota-kota lain. Mungkin saya belum kedengaran, Pak. Mungkin saya cuma kedengaran sama bapak saya, nyaranin saya ke Surabaya. Eh, Dan terus juga kalau misalkan saya mau mau kuliah lagi itu kan contohnya seperti teologi itu, Pak. Mungkin itu 4 tahun. Jadi kuliah lagi, mau kejar gelar, gelar sarjana. Jadi eh, saling juga saya dengar dari Bapak juga itu kebanyakan namanya kebanyakan praktek, terus kita diajari disiplin, diajari gimana gimana cara berdoa, nah, itu Pak. Jadi sumber kami cerita dari Bapak, ya dia nyariin saya ke situ Pak. Oh ya, Iya Pak. berarti, berarti orang tuamu menyarankan kamu ke Salem gitu ya. Dan Iya kamu merasa bahwa memang Salem adalah pilihan yang tepat ya. Iya, Pak. Oke, yang berikut sebelum nanti saya serahkan ke Pak Yusuf Pundiono untuk melanjutkan pertanyaan. Jadi kira-kira kamu kan sudah sampai di Salem ini, ya kan? Tujuannya ke Salem ini mau ngapain sebenarnya Anda datang ke Salem ini? Tujuan saya Pak, eh, belajar firman Tuhan, Ya, belajar firman Tuhan, belajar melayani 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 sesama, gimana cara kita ngomong ke orang, menghadapi orang yang apa. Jadi inti tujuannya Pak untuk belajar firman Tuhan lah, Pak. oh, belajar firman Tuhan ya. Saya catat Iya, itu ya. Oh, kamu datang ke Salem belajar firman Tuhan ya. iya Pak, iya. Jangan sampai nanti di pertengahan jalan tahu-tahu apa namanya komitmenmu ini jadi berubah gitu ya. Ya, baik. Untuk sementara mungkin itu dulu dari saya. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Jisa Pundiono untuk eh, menyampaikan wawancara kepada Saudara Meman. Silakan Pak. Oke, terima kasih. Geser ke sana aja supaya bisa lebih ini. Nah, sudah, stop. Ya, Nah, eh, Pak. oke. Ya, lahirnya bulan Mei ya. Iya Pak. Apakah itu yang menyebabkan kenapa diberi nama Man Mei, Iman. Meiman? Iya Hmm? betul Pak. Begitu ya? Iya. Yang Apa artinya Meiman? eh, Mei itu lahir di bulan Mei. Terus yang mana itu mempertandaan anak laki-laki. Anak laki-laki. Oh, keren ya, man. Man, Meiman.
Oh, Maiman Ya, gitu. Itu bahasa Nias. Anak laki-laki man, bukan bahasa Nias juga, bukan. bahasa umum. Bahasa umum. Bahasa Inggris Bahasa itu. Inggris. Bahasa Inggris. Kalau bahasa umum man itu kan manusia, ya, tahu? Iya, Singkatan dari manusia. Jadi kamu ini kan seorang manusia, iya betul ya? Pak, Betul. betul Pak. Manusia dibuat dari apa? Saya belajar dari firman Tuhan, baca-baca kita dari tanah. Dari tanah ya, Iya, dari tanah. Karena itu banyak kelemahan, banyak kekurangan, banyak dosa, banyak pelanggaran. iya, Jadi mulai kapan? Lahir tahun 2001 kan, usia 23. iya Pak. Mulai kapan dibaptis? Dibaptis kapan? Saya dibaptis tahun 2020, 2019, Kok bisa lupa? Dibaptis 2020, 2020. ada surat baptisannya sudah kan? Ada. Sudah diserahkan semua kan? Oh, jadi Ya. silakan Bapak. Umur berapa waktu itu dibaptis? Saya dibaptis umur 20-an. Oh, 20. 3 tahun yang lalu. Iya. Mulai melayani, diajak melayani oleh ayah umur berapa? Waktu kecil, teman waktunya dihitung juga pernah. Diajak-ajak itu Sudah. dari umur 16. Dari umur 16. Simpen melayani, cuman main sedikit macam Oke. eh, anak-anak suamiku. Ayah kan gembala. Iya, Sudah menggembala kan. Ya. Sekian lama kan dari umur 20 ya ayah. Iya, Mulai merintis. Sampai sekarang ayah umur berapa? 48 tahun. Ayah 48. Iya. 48. Nah, kenapa kok kamu dari kecil diajak kok lama amat baru umur 20-an dibaptis? Apa yang menjadi kendala? Apakah di sana tidak ada air untuk baptisan atau gimana? Oh, mungkin karena kemarin itu eh, masih belum siap dibaptis. Kenapa belum siap? Apa yang menyebabkan belum siap? Karena merasa malu aja Tuhan. Malu. Karena masih masih banyak sifat-sifat yang enggak bisa ditinggalkan. Apa? Sifat-sifat apa? Sifat-sifat yang seperti orang-orang yang enggak baik itu Pak. Hah? Saya sifat yang saya ingin tinggalkan ini contohnya keburukan dalam hal melakukan yang tidak baik Pak, gitu kan. Tidak baik apa? Banyak hal yang tidak baik. Tiba-tiba contohnya tiba-tiba kalau misalkan saya emosi bisa maki gitu, maki Maki. ya, Hmm. terus bandel. Walaupun nggak bandel-bandel sekali tapi ada bandel-bandelnya dikit gitu. Kamu anak keberapa? Anak kedua Pak. Anak kedua. Iya, Anak pertama perempuan. perempuan. Iya, Jadi kamu anak laki-laki pertama. iya, Kemudian di bawahmu perempuan perempuan, kemudian laki-laki, laki-laki. Oh, bagus sekali ya. Perempuan, laki-laki, perempuan, laki-laki. terus laki-laki lagi. Laki-laki laki. Berarti Aura ada 3 laki-laki di tiga rumah. laki-laki ya. Kamu yang pertama, Iya, paling bandel. bisa dibilang Hah? bisa dibilang seperti itu. Dibanding dengan adik-adikmu laki-laki, kamu paling bandel. Mungkin seperti itu. Seperti itu. Bisa lompat batu itu. Bisa, cuman sekarang udah nggak bisa lompat lagi karena Kenapa? buncit. Kan? Karena udah mulai buncit. Udah mulai buncit. Iya, kemarin bisa. Tuh, kamu umur 23 kok sudah buncit gimana sih? Kebanyakan makan. Kebanyakan makan ya. Iya, Oh, umur berapa itu bisa lompat batu? dari umur 17 tahun. 17 tahun. Iya, sampai umur 21. Hmm. Juga suka itu apa? Tari-tarian apa? Perang-perang Iya, itu ya? iya, pernah. Udah pernah di Udah. situ.
Kamu suka berkelahi? Pernah, Pernah pernah berkelahi? berkelahi, cuman saya berkelahi bukan niatan berkelahi, Eh, cuman karena saya berkelahi karena gara-gara sepele masalah-masalah di luar, Pak. Masalah apa? Tahu aja namanya, Pak, ke Masalah cewek? enggak, Hmm? Pak. Tidak. Masalah-masalah biasa, Pak. Pernah Apa? berkelahi, pernah. Ada orang yang menghina kamu? Nah, seperti itu, Pak. Iya. Iya, Dihina gimana kamu sampai? mungkin disindir-sindir banyak, diomongin dari belakang, gitu. Nah, di Salem GPT ini kan kamu ketemu tadi kan ada 3 suku Berbeda. bangsa Iya, yang berbeda-beda. iya. 3 suku bahasa berbeda-beda. Itu bisa kemudian terjadi perselisihan kan? Nah, jadi kembali pertanyaannya Pak Roy, untuk apa kamu masuk ke Salem? Itu belajar firman Tuhan, itu berkomunikasi dengan baik terhadap sama teman yang ada di sini. Jadi masuk ke Salem bukan untuk berkelahi kan? Pak, Nanti akan didisiplinkan oleh Pak Lispan. Pak Lispan menjadi gembala kamu di sini, ya, kepala asrama. Ya, jadi supaya kamu bisa memahami. Lalu selama bersama dengan ayah, dalam hal apa saja kamu pernah dimarahi oleh ayah? gimana? Eh, kalau kalau masalah aktivitas untuk rumah, nggak pernah marahi. Dan dimarahi biasanya kalau saya terlambat bangun. Terlambat bangun. Iya, Nah, di sini mesti bangun pagi. iya, Sudah mulai udah, sebelum masuk ke sini sudah udah, mulai membiasakan bangun pagi. udah. Mungkin Hmm. nanti kalau sudah berproses sembari sudah di sini, Pak, bisa nanti kita lakukan dengan baik, Pak. Bangun pagi. Ya, sudah mulai dari kemarin. Dari Ketika kemarin, masuk ke sini itu sudah, sudah mulai belajar sudah semuanya. Di sana juga ada sekolah Alkitab kan ya? sekolah Di kita. Nias. Sebenarnya ada sih, Pak, di Gunung Sawit, cuma nggak terlalu sedikit macam di Salem ini. Kenapa? Jadi cuma ada sih, cuma nggak terlalu, nggak ada apa namanya kalau di Gunung, nggak terlalu dikenal sekali itu. Nggak banyak apanya, masih belum belum bukan itu. Hmm. Jadi kamu sudah datang dari jauh, ya kan? Sementara yang dekat di sana aja kamu eh, apa namanya? Ya, saya nggak tahu apa penyebabnya kamu nggak masuk ke sekolah Alkitab di sana. Tapi Bapak menyarankan ayahmu ya, menyarankan untuk masuk ke sini. Iya, Ini sudah datang dari jauh. iya, Biaya sendiri ya, iya. biaya sendiri. Nah, nanti selama sekolah Alkitab nih pembiayaannya bagaimana? Ada biaya ya? Gimana pembiayaannya? Eh, Mungkin dari orang tua. Pasti, Iya, Pak. pasti orang tua mensupport semuanya. Kira-kira seperti itu, Pak. Terus saudaramu 5 Masih kuliah. masih kuliah Iya, semua. iya, masih kuliah. Kakak-kakak perempuan sudah lulus, Sudah lulus. sudah Sudah menikah kerja di Jakarta. Di Jakarta. di Di Jakarta. Jakarta dia kerja. Oh, sudah menikah? Masih belum. Masih belum. Oke. Kemudian adik-adik masih kuliah ya. Masih kuliah. Yang terakhir, adik yang terakhir Ada yang laki-laki terakhir, dia mau kuliah tahun ini. mau kuliah. Mau maba. Apa? Ya, Di mana di sana? di Solo. Di Di Solo. Solo, Solo. Solo, Iya, Jawa Tengah. iya. Kami Wah, bareng dari sana kemarin. oke. Dari saudara-saudaramu yang
berada di luar pulau? Ada di Medan. Medan. Satu. Perempuan? Cowok. Cowok? Oh itu, adikmu ya, Iya. cowok. Lalu yang adikmu yang perempuan? Di Solo juga. Solo juga. Cuman saya kemarin kuliah di Medan. Sama adik saya nomor 4 di Medan juga. Hmm. Cuman nanti yang yang bertiga ini ya, di Semarang, di Solo, sama di Solo. Oh, Ya. dapat beasiswa atau Kemarin kakak saya beasiswa beasiswa? kuliah negeri di Podomoro. Hmm. Terus adik saya beasiswa juga perempuan. Cuman adik laki-laki saya mandiri. Mandiri ya. Ya, Kamu dulu beasiswa? bisa dibilang iya, tapi 50%. 50% ya. Iya, Kamu termasuk mahasiswa yang pandai berarti. cuman kemarin pas waktu ujian saya, ya lolos berkas kemarin, Pak. Hmm. Bukan juga pandai sekali. Cuman untuk berkas yang bisa lolos gitu. Kan nggak semuanya dibayar dari kampus. Hmm. Jadi 50% dari saya, 50% dari Di Medan ya. di Medan. Ya. Sudah punya pacar? Enggak, Hah? dulu punya, sekarang enggak. Dulu kapan pernah? Dulu kapan? Berapa tahun yang lalu? Saya pacaran tahun 2020 kemarin. 2020 pacaran. Ya, Ya, dibaptis. Sudah dibaptis atau belum dibaptis ini waktu pacaran? itu sudah dibahas. Itu sudah dibaptis pacaran. Ya, pernah. Orang Kristen. Iya, Pak. Pernah. Kenapa putus? Masalah, masalah, ya masalah pacaran, Pak. Kayak bikin banyak kali masalah. Hmm. Sama nggak cocok kemarin. Kamu sudah pernah berhubungan seks? Enggak pernah. Hah? Enggak pernah. Nggak pernah? Cuman pegangan tangan. Pegang tangan gitu aja ya? Iya, Pak. Oh, pacaran-pacaran begitu. Pernah ribut sama pacarmu? Pernah. Sampai berantem gitu? Enggak berantem, cuman dari mulut ke mulut aja. Mulut aja? Iya. Mulut. Oke. Jadi ke Salem setelah merantau sekian perjalanan sekian panjang dari Medan, kemudian sama adik Solo, kemudian dari Solo ke sini, itu membutuhkan biaya besar kan? Iya, Pak. Biaya besar, selain biaya besar apalagi? Iya, besar ya. Paling cuman Ya biaya, selain biaya apa? capeknya itu ya. Capek, ya kan? Tenaga, Tenaga ya. tenaga. Kemudian apalagi? Paling biaya-biaya kebutuhan Oh jangan. iya sudah biaya tadi, kemudian capek, membutuhkan tenaga, kemudian Itu aja. waktu. Iya, waktu. Ya. Nah di Salem juga seperti begitu nanti. Butuh biaya, tenaga, karena kamu akan kerja kan. Tiga Iya, orang, kamu akan melayani teman-temanmu secara bergantian semua. iya, Pak. Kalau jumlah siswa banyak ya akan banyak kan bisa bisa kelompok kerjanya. Tapi karena jumlah siswa cuma tiga, oh, jadi nanti bisa-bisa kamu kerja sendiri di sini, membersihkan semua. Waktu di sana pernah membersihkan gereja. Sering, Pak. Sering. Gereja sendiri. Oke. Kamu sendirian atau sama saudara-saudaramu semua? Enggak semua, kadang-kadang kalau misalkan ada yang tergerak hati, Hmm, dibersihin. tergantung tergerak gitu ya. Iya, cuman tetap dibersihin. Hmm. Belum pernah dijadwal oleh ayah. Tidak, Enggak. yang tergerak hati aja. Oke. Ngerti. Jadi kamu siap untuk melayani. Siapa puji Tuhan, siapa. Dibaptis umur 20,
20 tahun. 3 tahun yang lalu. Di tempat penggembalaan ayah ada penatua, penatua gereja yang membantu ayah. Enggak ada. Nggak ada, belum ada ya. Dulu ada. Sekarang enggak lagi. Udah nggak di gereja lagi. Hmm, Merantau. ya. Jumlah jemaat berapa? Jumlah jemaat yang setiap hari ke gereja itu semua jemaat. Cuman banyak merantau, Pak. Enggak, yang ke gereja, yang ibadah Ke gereja kira-kira berapa pulang 100. hari Minggu itu. Berapa pulang 100. Karena 100 lebih. Oh gitu ya. Cuman kalau misalkan mereka nggak merantau, banyak. Hmm. Berarti besar ya, gereja besar ya. Bapak 2 pelayanan. Hmm. Ya, Oke, oke. Jadi begitu, di Salem butuh biaya, tenaga, kemudian waktu. 1 tahun itu. 1 tahun. Jadi kamu masuk ke sini bukan diwawancarai untuk diterima tidak diterima, tapi supaya kamu masuk di dalam proses peneguhan sebagai siswa. Jadi jangan berpikir pulang seperti Pak Erroy tadi bilang. Jangan berpikir pulang kamu di sini. Jadi harus bertahan ya. Maju tak gentar, mantap. ya kan? Iya. Hmm. Seperti temanya HUT Republik Indonesia ke-79 ini apa temanya? Nggak ada baca-baca. Hah? Nggak ada baca. Nusantara Baru, Indonesia Maju. Kamu masuk ke sini ini kamu mengalami sesuatu yang baru. Tapi artinya supaya kamu maju dalam pelayanan, maju. Jadi Bapak mengutus kamu ke sini, Bapak mengutus kan? Mengutus kamu di sini untuk kamu maju. Satu waktu nanti setelah kembali, kamu bisa membantu pelayanan Bapak dengan lebih baik dari waktu-waktu yang lalunya. Oke, ya sekarang Pak Roy mungkin. Ya, baik. Saya lanjutkan lagi. Memang, Iya, Pak. tentu kamu kan sudah pernah kuliah di universitas mana kamu kuliah ya? Universitas Sari Mutiara Indonesia, Pak. Di? Medan. Oh, di Medan. Oh, ya, Iya. baik. Jadi kamu kan sudah pernah mengikuti dinamika perkuliahan di Medan, perkuliahan sekuler. Tentu akan berbeda nanti dinamika perkuliahan di Salem. Ya, apalagi notabene saya melihat di daftar yang diterima tahun ini itu hanya 3 orang. Ya. Nah, bagaimana kira-kira? Karena saya tahu dinamika perkuliahan itu kan kalau rame berarti sedikit agak lebih dinamis perkuliahannya ya. Tapi kalau cuma bertiga, ya berarti hanya 3 nanti buah pikiran dari satu kelas. Biasanya kan rame tuh satu kelas, kadang-kadang puluhan orang gitu ya, hanya 3. Apakah nanti ini tidak apa namanya, mengurangi semangat kamu untuk kuliah gitu? Justru saya semangat kalau cuma 3 orang. Oh gitu ya. Iya, Ini soalnya setelah saya berpengalaman kuliah sampai 30-an, 40-an. Soalnya kadang-kadang saya bukan mau bicara untuk menyudutkan kawan-kawan saya, Pak. Bukan. ya, Kebanyakan yang rame ini belum tentu mereka itu berpikir ke tujuan mereka. Karena kalau nggak rame ini menurut saya jadi jadi saya bisa fokus karena saya orangnya nggak terlalu suka di keramaian kalau misalkan saya ada tujuan itu. Ya, Pak. ya, jadi ya Nggak jadi nanti kan masalah. kalian bisa lamin jadi kayak privat jadinya ya 3 orang. Ya, jadi itu saya harap tidak menyurutkan semangatmu untuk eh, melanjutkan perkuliahan di Salem. Lalu kemudian kan nanti di Salem banyak disiplin-disiplin yang akan dikerjakan. Ya seperti tadi kamu
bangun pagi, kadang-kadang kan masih harus dibangunkan gitu ya. Maka di Salem ini banyak tentu disiplin yang harus ditaati, peraturan-peraturan yang harus ditaati. Mungkin kalau di rumahmu sendiri kan, ya oke lah, adapun disiplin, tapi gembala kita kan bapak kita juga kan gitu ya. Jadi pasti ada sesuatu yang mungkin masih banyak toleransinya lah begitu ya. Tapi di Salem ini nanti ya sangat 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 minim toleransinya. Bahkan hampir mencapai tidak ada toleransi karena yang lalu itu ketika ada yang melanggar ya tentu konsekuensi akan dijalankan. Jadi, nah ini bagaimana kira-kira? Apa nanti kamu bersedia mengikuti seluruh yaitu disiplin yang ada di Salem GPT? Bersedia Pak dengan niat saya yang dengan sepenuh hati saya bersedia Pak. Ya, karena ini Ya, direkam loh ini apa, Iman. Ya, iya, pembicaraan kita ini direkam oleh administrasi Salim GPT, sehingga nanti iya, ketika kamu aneh-aneh ini akan dibuka. Ya, dulu komitmenmu luar biasa gitu kan, malah harus tetap bersemangat lebih karena sedikit gitu ya. Jadi ini komitmenmu harus kamu pegang. Eh, saya bersyukur ya, saya berterima kasih kepada Tuhan karena apa? Karena di era ini sedikit anak-anak hamba Tuhan yang mau jadi hamba Tuhan. Tapi kamu ini saya lihat justru sesuatu yang berbeda. Sudah kuliah S1 farmasi, ya, sudah kuliah S1 farmasi, malah mau banting setir jadi hamba Tuhan. Ini kan sesuatu yang istimewa. Nah, oleh sebab itu saya berharap sesuatu yang istimewa ini harus dihargai, ya, jangan sampai disia-siakan. Ini adalah hak istimewa bagimu, walau sudah kuliah di farmasi. Saya justru bersyukur, artinya gini, ketika orang mau jadi hamba Tuhan, tapi sebelumnya eh, apa namanya jurusannya adalah jurusan sekuler, tentu wawasanmu nanti pasti lebih luas ya daripada orang yang hanya jurusan langsung ngambil jurusan teologi atau ambil kependetaan ya. Jadi harusnya wawasan kamu lebih luas dan kami berharap nanti di kelas tentu interaksimu harus jauh lebih baik dari teman-temanmu karena saya melihat teman-temanmu kan yang di sini mereka semuanya rata-rata eh, tamat SMA, yang satu memang sekolah menengah teologi Kristen. Nah, ini pun kami eh, berharap besar kepada salah satu temanmu yang sudah belajar teologi Kristen, tentu eh, kelas di Salem ini untuk kali ini akan lebih dinamis. Ya, karena apa? Karena satu ada yang S1, yang kedua ada yang sekolah menengah teologi Kristen, yang satu memang ya SMA gitu ya. Jadi saya harap nanti kamu menjadi pilot project dalam perkuliahan, baik dalam dinamika perkuliahan, teristimewa juga dalam pelayanan Sinode GPT ke depan, sehingga GPT ini ke depan akan ada orang-orang yang memiliki wawasan luas, ya tidak hanya wawasannya lokal, tapi berwawasan global begitu ya, sehingga GPT ke depan akan semakin maju. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan bagian yang terakhir adalah kira-kira ini, kira-kira menurutmu ada nggak panggilanmu nanti jadi gembala? menurut saya sih Pak, kalau misalkan di tahun ini, di tahun ini Pak, saya yakin ada. Cuman kalau di tahun depan, kalau misalkan saya lulus dari sini Pak, yakin juga sih Pak. Tapi nggak tahu nanti kalau misalkan ke depan nggak ada halangan dari orang orang tua. Soalnya orang tua juga banyak dia ditawari pelayanan pelayanan dunia. Cuman saya Hmm. nggak tahu nanti ke depan mungkin Tuhan nanti menentukan Pak. Tapi saya tapi saya yakin juga sih Pak. Kita yakinkan aja Pak.
Yakin tapi kayak kamu kurang yakin gitu. Jadi ya, ya, maksud saya gini, jangan sampai nanti panggilan, katakanlah panggilan gembala itu ada. Oke, gini, saya mau tanya. Sekarang lah ya, ya sekarang. Kalau panggilan gembala itu kira-kira ada nggak? Kalau dibuat angkanya, kira-kira keyakinanmu untuk panggilan jadi gembala itu di angka berapa? Dari 10 sampai 100. Kira-kira asumsinya di angka berapa? Kira-kira panggilan menjadi gembala itu di sekarang. Apakah 40, 50, 60, 70 gitu ya. Walaupun belum 100%. 70 lah. Oh, 70 ya. 70. Itu luar biasa, besar itu berarti peluangnya kan gitu ya. Jadi, Ya, eh, ya oke lah. Jadi kita berdoa supaya memang, ya walaupun saya yakin itu tidak mudah, karena apa? Karena S1 kamu kan S1 farmasi. Sementara dunia farmasi kan jauh beda dengan dunia penggembalaan. Tentu anak saya kan yang kedua jurusan psikologi. Nah, kalau psikologi kan masih ada korelasinya dengan dunia pelayanan ya, karena iya, psikologi itu ilmu kejiwaan dan itu fakultasnya sama, fakultas kesehatan kan. Jadi di fakultas kesehatan itu ada beberapa jurusan, ada beberapa prodi ya kan, prodi farmasi, ada psikologi dan kedokteran dan lain sebagainya ya. Jadi kalau psikologi mungkin masih ada korelasinya dengan teologi, karena apa? Karena mengurusi jiwa-jiwa kan, kejiwaan, penggembalaan kan gitu ya. Tapi kalau farmasi saya pikir saya nggak tahu nanti korelasinya di mana itu dengan penggembalaan ya. Ini seolah-olah ada kamu masuk ke dalam dunia yang baru ya. Tapi kami berharap kamu tetap semangat. Kalau memang nanti ada panggilan jadi gembala ya dilanjutkan. Tetapi ya semuanya kita kembalikan kepada Tuhan. Ya kiranya Tuhan yang meneguhkan panggilan. Ya mungkin itu aja Pak Pun dari saya. Nanti sebelum Oke, ada closing statement dari saya nanti di akhir wawancara. ya, ya. Waktu diajak ayah pelayanan itu ke berapa tempat? eh, berapa tempat ya? Hmm, 8 8 tempat ya. Cuma di di daerah Teluk Dalam semua ini. dalam beda-beda Pak. Di Beda-beda. Nias, di Bulu arah Nias, cuman kebanyakan di Nias Selatan. Hmm. Pelayanan itu pelayanan bagaimana? Buka pelayanan di rumah-rumah jemaat atau buka semacam pos pelayanan? Gereja langsung yang sudah dibentuk. Oh, 8 tempat. Ya, itu berjalan setelah Bapak masuk jadi BPD kemarin. BPD. Ya, kayak dia banyak kesibukan di situ. Jadi saya Hmm. yang sering Oh, jadi maksudnya 8 tempat itu sudah ada gembalanya. gak ada kendalanya. Cuman kadang kebanyakan itu ada pendeta-pendeta yang bermasalah sama jemaatnya. Oh, Jadi kadang itu cuma nggak suka sama pendeta yang masuk itu. Jadi mereka usir entah berapa masalah itu Pak. Kadang ada yang pendeta udah almarhum, jadi hmm. bapak yang layani. Yang layani ya. Jadi saya sering ikut-ikut sama. Hmm. Ya, Kamu pernah ikut Bapak menyelesaikan masalah? pernah. Pernah. Nah, gimana? Menurut menurut kamu gimana? Menurut saya Pak agak berat. Hmm? Agak berat. Berat ya? Masalah-masalah ini berpengaruh sama jemaat, sama pendetanya. Nah, Sampai bisa curhatan nggak baik. oh gitu. Jadi seakan-akan bapak yang udah menjadi penuh itu, jadi dia dibuat jadi apa? Kamu cuma gara-gara kamu ya, makanya kan bisa berantem begini sama jemaat saya. Jadi bapak cuma menjadi penengah, jadi dia jadi kena. Jadi, Jadi kena. nah itu beratnya Pak. Oh, kamu emosi dong. Oh Ayah iya, saya kok gila. Hah? guys, Pak. Enggak ya? Cuman kadang saya bilang sama bapak saya sampai ini Pak. Jadi cuman bapak kan cuman bergerak untuk pusat. Jadi dia bertanggung jawab atas atas dasar yang dia terima dari pusat jabatan dia. Hmm. Lalu yang pelayanan di tempat gembala yang sudah almarhum itu di mana? Jauh. Di GPT Ulu Gabu, Jauh. jauh jauh dari rumah, sampai 2 jam setengah kalau dari rumah.
Berapa kali pernah diajak ke sana? 2 kali. 2 kali. Gimana? Perasaanmu sendiri bagaimana? Waktu Perasaan melihat, ini kok nggak ada gembalanya, Bapak mesti melayani. kadang saya mikir, waduh, capek-capek ke sini ke, karena kan yang untuk saya lihat skala sama Bapak kan, skala saya bandingkan sama yang bekerja di kantor beda. Jadi kamu makin mau mendapatkan duit itu bukan dari perusahaan, nggak ada gaji-gaji itu. Hmm. Jadi dari diri kita sendiri, mau gimana kita mau melayani Tuhan, itu kan nanti bergantung pada jemaatnya. Ya, ya, Nah, jadi masih mau itu 70, masih di angka 70 itu. Niat jadi gembala ya, panggilan. Hah? ya, Pernah mendoakan orang sakit? nggak pernah, Hah? nggak pernah. Nggak pernah. Soalnya masih ada Bapak. Masih ada Bapak. Nggak pernah disuruh sama Bapak itu. Itu Soalnya, ada orang sakit doakan. soalnya saya masih belum Hmm? jadi hamba Tuhan, Pak. Itu kan kamu sudah jadi hamba Tuhan. Itu diajak diajak Bapak itu kan untuk melayani, namanya jadi hamba Tuhan. Sejak kamu dibaptis, kamu tuh hamba Tuhan. Jangan pernah berpikir baptisan itu hanya untuk semacam surat gitu aja, persyaratan gereja. Tapi begitu kamu dibaptis, kamu itu imamnya Tuhan, kamu itu hamba Tuhan. Nanti kamu akan banyak pelajari itu di Salem di sini. Hmm. Jadi kamu harus mulai yakin mulai sekarang kamu ini hamba Tuhan. Jadi kamu mengerjakan semua. Ketika kamu berdoa pagi, kamu berdoa pagi sebagai hamba Tuhan. Kamu nanti diharuskan ya, didisiplinkan untuk membaca Alkitab. Pernah baca Alkitab? Pernah, Pak. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Tapi nggak semua saya baca, cuman ayat-ayatnya yang penting, nggak semua. Ada ayat-ayat yang penting. Ayat penting yang gimana ya menurut kamu ayat penting? Dan tentang kehidupan 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 yang saya jalani, Hmm, yang membuat saya eh, sesat dalam dunia dari yang saya baca. kamu baca. Lalu setelah kamu membaca itu gimana? Setelah saya membaca, ya Apa yang kamu lakukan? setelah saya baca bagus juga untuk pedoman saya. Saya nggak, setelah saya melakukan ini, setelah saya membacanya, berarti nggak baik juga melakukan hal seperti itu. Setelah membacanya, apa itu hidup saya? Kitab-kitab apa aja yang pernah kamu baca? Kitab-kitab dari Yohanes, Perjanjian lama atau perjanjian baru? Perjanjian Baru Perjanjian lama tidak pernah sama sekali. pernah, cuman udah lupa sekarang ayat-ayatnya. Bapak di gereja mengajarkan tabernakel. Tabernakel. Pernah, Pernah? pernah, Pernah lihat gambarnya tabernakel? pernah. Pernah. Apa tabernakel ini? Lupa saya, Pak. Oke, jadi kamu nanti akan belajar tabernakel ya Iya, Pak. di sini ya. Sejak kamu dibaptis, kamu itu hamba Tuhan. Kamu itu tabernakel. Kamu mulai percaya tahun berapa? Percaya Percaya secara mandiri, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. di umur 12 tahun. Oh, 12 tahun. Kenapa kok nunggu lama dibaptis? Itulah tadi kok. Mungkin karena masih belum tergerak hati.
Ya, jadi kamu sudah dibaptis, kamu ingat. Nanti dilihat lagi di dokumen kapan kamu dibaptis itu. Iya, Pak. Ya, sejak kamu dibaptis, kamu tuh hamba Tuhan. Hamba Tuhan. Nah, sekarang kamu sebagai hamba Tuhan terpanggil untuk melayani sebagai gembala yang 70 itu tadi kan. Angka 70 itu. Amin, Pak. Nah, kamu sudah pernah apa namanya diminta oleh Bapak pelayanan di mimbar, Nggak pernah, cuman ambil puji-pujian. memimpin puji-pujian Puji-pujian sama ambil-ambil acara di Natalan. di Acara-acara, pembawa acara. oh pembawa acara Seperti di Natal-Natal gitu. Natal. Ya. Tapi kalau melayani untuk firman Tuhan nggak pernah. Nggak pernah. Kaum muda di sana ada kaum mudanya, Nggak ibadah kaum muda ada. yang melayani Bapak, Bapak juga Bapak. Sekolah minggu ada. yang melayani Ibu. ibu. Wah, ya, ya. Semua kakakmu yang perempuan melayani. Kemarin dia melayani waktu SMA. Melayani. Nah, sekarang dia udah kuliah sama Ya, kerja. dia kuliah di sana sambil kerja ya. Iya. Melayani apa kakak perempuan? Nah, sekolah minggu. Sekolah minggu. Iya. Oke. Jadi kamu harus mempersiapkan diri untuk kamu masuk dalam pelayanan, khususnya penggembalaan. Ada banyak nanti kamu akan pelajari di sini ya. Siap ya? Siapa? Betul-betul siap. Betul, Pak. Oke. Sudah pernah kerja di apotek? Sudah. Berapa lama? Saya kerja di Medan 3 bulan, terus di Nias 1 tahun. Hmm, Di apotek di Medan, di Nias 1 tahun. Gitu, guys. sebagai Asisten apoteker. asisten apoteker. Gajinya berapa ya? Gaji, gaji nggak seberapa. Ya, tapi kan dapat gaji kan? Iya. Dapat uang Yang gitu. penting bisa beli-beli jajan gitu. Beli jajan. Nah, kalau untuk memberikan ke orang tua kayak nggak bisa, Pak. Cuma Hmm, untuk tua aja. oke. Kamu pernah merokok? Pernah, Pak. Pernah. Pernah. Kapan mulai merokok? Waktu SMA. SMA. Sampai Tapi saya merokok bukan proaktif, Pak. hmm, Kemarin pernah merokok. Di kuliah pernah merokok. Cuman nggak seaktif-aktif orang yang di luar sana. oh, Paling kalau kadang-kadang suatu stres itu kadang-kadang mau bayar dikit kan merokok satu batang atau dua. Tapi nggak aktif kan. kapan terakhir kamu merokok? Eh, bulan 2 kemarin. Eh? Bulan 2 kemarin. Bulan 2 kemarin. Iya. Bulan 2 kemarin atau tanggal 2 bulan ini? Hah? Iya. Ya, saya dulu perokok, perokok berat. Saya waktu bertobat secara bertahap Tuhan lepaskan. Sampai sama sekali terlepas. Jadi sudah farmasi kamu tinggalkan, ilmunya dibawa, tapi profesinya. Nah, nanti tergantung kalau dalam penggembalaan, kemudian ada jemaat yang mungkin butuh apa. Selain didoakan juga mungkin butuh diberi obat ya kamu akan sangat bermanfaat di situ kan karena sudah pernah menjadi asisten apoteker. Amin. Ya, jadi gunakan semua itu bagi Tuhan sekarang. Bukan lagi bagi dirimu sendiri, bukan. Bagi Tuhan semuanya. Ya, oke. Jadi betul ya kamu? Betul. Betul.
Oke, coba kamu sampaikan kepada kami komitmenmu untuk betul-betul bersedia dibentuk di Salem GPT menjadi hamba Tuhan yang akan melayani sebagai gembala. Coba ucapkan secara jelas. Komitmen Pak ya. Eh, Awal saya masuk ke sini Pak, mungkin saya sudah berniat masuk ke sini sebelum-sebelumnya. Jadi kalau komitmen saya Pak, saya belum mungkin mungkin kepastiannya saya menjalankan tugas saya dan aktivitas saya setelah dan saya menjalani proses di tempat salam ini Pak, saya akan berkomitmen semoga bisa cepat, dan tidak banyak kendala dan menjalani proses dalam salam ini Pak, sampai saya bisa selesai dalam salam. Dan saya berkomitmen semoga saya selesai, saya akan menjadi pelayan Tuhan. Oke, oke, saya kembalikan kepada Pak Elroy. Ini Saudara Miamin, saya melihat dan menilai ya secara pribadi bahwa memang ya kerinduanmu tulus untuk melayani Tuhan. Tentu itu dipertahankan ya, dijaga terus hati yang semacam itu, jangan sampai luntur. Kemudian yang kedua, kamu itu anak hamba Tuhan ya. Di belakang namamu ada nama papamu. Tentu dijaga nama orang tua itu karena di belakang namamu kan ada nama orang tuamu, itu marganya kan. Dijaga itu kemanapun kamu pergi, pikirkan, ingat bahwa kamu itu anak hamba Tuhan. Kalau sampai kamu nanti apa namanya ada apa-apa yang negatif terjadi dalam hidup itu akan mempengaruhi kepada orang tuamu. Ya, jadi jangankan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menyenangkan hati orang tua pun kita sebagai anak tentu penting mengingatnya sehingga jangan sampai mempermalukan orang tuamu sebagai hamba Tuhan, apalagi mempermalukan nama Tuhan. Nah, yang terakhir adalah ya mulailah apa yang harus kamu selesaikan dan selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Ya, kamu kan sudah memulai di Salem GPT ini, maka selesaikanlah ya dengan baik sampai akhir nanti tahun depan. Tahun itu nggak lama kok. Ya, tahun depan ya kamu berjuang terus apapun tantangan dan pergumulannya di Salem GPT, kamu tetap berjuang sampai kamu menyelesaikan apa yang sudah kamu mulai. Dan tentu ada tugas-tugas yang harus diselesaikan ya, diselesaikanlah semuanya dengan baik, dengan hati yang rendah hati melayani Tuhan. Anggap selama di sana itu eh, enjoy aja menerima setiap mata pelajaran. Anggap setiap mata pelajaran itulah sebagai berkat bagimu, ya menambah wawasan, tetapi juga menjadi berkat bagimu untuk memperlengkapi diri, juga teristimewa untuk nanti dipakai dalam pelayanan ke depan. Baik Pak Bun, saya kira itu aja dari saya. Tetap semangat, maju terus ya, Miman ya. Tuhan tolong Siap. dalam perkuliahan, Tuhan berikan kemampuan. Terima kasih Pak Bun, Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Baik, dalam waktu 5 menit ini apa yang mau kamu sampaikan kepada kita-kita? Saya berterima kasih Pak atas pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan, dan juga saya juga banyak menjawab pertanyaan dari Bapak yang tidak sesuai dengan saya masuk ke batuan ini Pak. Mungkin banyak masalah kehidupan saya seperti tadi saya menjawab pertanyaan dari orang Bapak. Saya pernah merokok, dimarahi karena bangun tidur, bangun terlambat, berkelahi. Saya juga berterima kasih atas pertanyaan itu dan saya bisa berjalan. Mungkin nanti ke depan setelah saya masuk ke sini Pak, saya bisa menjadi orang yang lebih baik
bisa menjadi pedoman bagi orang-orang di sekitar, Pak. Oke. Ya, puji Tuhan. Ya, apa yang kamu sampaikan itu tidak hanya kamu sampaikan kepada kita, tetapi kamu juga sampaikan kepada Tuhan. Jadi dalam setiap penyampaian kita itu ada dua pribadi yang eh, tidak nampak oleh kita. Yang nampak ya saya, Pak Elroy, Bu Elvi di sini. Tapi yang tidak nampak adalah Tuhan. Dan satunya lagi siapa? Yang tidak nampak. Roh Kudus Roh Kudus di mana? nggak nampak dalam hati kita sendiri. Iya, di dalam kamu. Ya, Dan siapa lagi yang tidak nampak lagi? Yang bisa mendengar percakapan kita. Tuhan. Tuhan. Dan yang satu lagi, lawannya Tuhan siapa? Oh, iblis. Iblis. Ya, Nah, dia mendengar semua. Dan dia akan berusaha untuk menggoda selama proses di sini. Jadi jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan. Begitu kamu muncul emosi, sudah langsung. Untuk itulah gunanya nanti akan didisiplinkan oleh Pak Lisban untuk membaca Alkitab. Urut kejadian sampai wahyu, kejadian sampai wahyu. Berdoa pagi dan sebagainya. Itu untuk dengan pertolongan Roh Tuhan yang di dalam kamu, kamu akan terus diingatkan untuk mampu mengendalikan diri. Emosimu mengenai rokok, ya kan? Kemudian gampang tersinggung dan sebagainya itu. Nah, seperti itu. Dan juga rasa malas dan sebagainya. Di awal-awal kamu pasti akan rajin, tapi kemudian godaan itu akan datang. Kamu melihat teman, oh teman kok gini. Nah, kenapa sih kok saya kok bisa rajin sendiri? Itu godaan-godaan. Belum lagi keinginan-keinginan yang lain kan? iya. Ya, godaan-godaan. Nah, kamu sudah berkomitmen dan dengan pertolongan Tuhan dan roh Tuhan yang ada di dalam kamu dan firman Tuhan, hmm, itu akan kiranya kamu bukan terus menyerah kepada kendala, tapi berjalan terus sesuai panggilanmu, pilihanmu. Angka 70 tadi, dari 10 sampai 100, angka 70. Diingat loh itu. Itu yang mendengar Tuhan dan Iblis. iblis. Hati-hati. Ya, ada banyak godaan-godaan di situ. Oke. Ya, Tuhan memberkati. Kasih. Mungkin ke anu dulu ya. Kumpul sama teman-teman ya, Bu. Kamu keluar dulu, kumpul sama teman-teman dulu ya. Iya. Ini ditinggalkan. Ya. Oke, taruh di sini aja. Ya, ya. Kasih Pak ya. Yuk. Ibu. Yang lain udah pada siap, Pak? Ya, sudah selesai semua. Arjuna sudah selesai. Hmm? Iya, ngomong-ngomong gitu. Ini memang menarik ya Pak Roy. S1 farmasi. Iya, Pak. Semoga anu lah. Semoga bisa lebih anu. Iya. Hanya memang yang perlu ini kepada ayahnya nih supaya ya diangkat sebagai PDP kan dia sudah 3 tahun kan Iya. dibaptis umur 20 sekarang 23 3 tahun bisa diangkat sebagai PDP untuk nanti setelah itu
akan siap menjadi AMP. Iya, Pak. Memang kalau saya lihat eh, kronologi dari apa yang dia ceritakan secara verbal ya, Pak. Saya pikir anak ini mungkin ya ya normatif lah, anak baik-baik, nggak terlalu jauh dari Tuhan itu ya. Tapi ya dia terbeban juga melihat orang tuanya melayani ke sana kemari mengurus GPT gitu ya di Nias sana. Ya. Makanya, ya, Jadi mudah-mudahan aja tidak ada tekanan dari orang tua bahwa dia harus masuk di Salem gitu ya. ya, Tapi ya, ya itulah kita lihatlah nanti Pak komitmennya. Memang ya, tantangannya sih ke depannya di Salem ini karena mereka cuma bertiga ya Pak. Mungkin dinamika ya. pekerjaannya agak berbeda dengan banyak kan. Tapi kalau Hmm. malah malah dia punya pikiran yang berbeda gitu ya. Lana itu malah lebih kurang efektif menurut dia. Ya. Iya, dilihat. Melihat namanya memang nama yang diberikan orang tuanya ini Maiman Putrajaya. Hmm. Zai. Ini memang diharapkan kan ya. Iya Pak. Putrajaya. Ya, memang diharapkan. Ya. Itu sebenarnya ada satu orang yang ini, jadi dia kakaknya Lois. Lois Oh ya, iya, dia itu. tahu tahu ya. Nah, hanya kan baru kembali dengan istrinya itu 3 bulan, sekitar 3 bulan. Nah, Dan ya memang belum bisa diterima di Salem. Dia ada di GPDI dan ketika gembalanya diminta untuk membuat rekomendasi, akan dilihat di situ harus ada pelayanan selama 2 tahun, sementara dia kan belum ada. Maka dinasehati, kamu tuh baru rujuk kembali dengan istrimu. Sudah jangan kemudian cepat-cepat ditinggalkan. Walaupun istrinya, menurut dia, ketika ditanya, istrinya oke-oke aja, istrinya. Seperti begitu. Tapi saya katakan kepada dia, dan hamba Tuhan GPT yang juga dimintai nasihat dan dimintai rekomendasi, itu Bapak Pendeta siapa itu namanya? Lupa. Iya, Amoli siapa? Yang Amoli Sebua ya. Yang Pak Amoli Sebua di Jakarta. Hmm? Isi form tadi masalah biaya kan. Masalah biaya. Sudah kita tawarkan kok ini, tapi sampai sekarang Recording in progress. Belum mana. gimana Pak Deddy aman? Aman,
Ada Ada. Palispan aman semuanya. Oh iya, itu dia Kepala gembalanya. asramanya ada di situ. Dia gembalanya itu. Hebat, Takut hebat, dia sama Palispan. hebat. Palispan mana? Makanya di sini enggak. Palispan di sini aja Pak Lispan. Ngumpul sama-sama di sini. Iya, iya Pak, iya. Oh, Udah Sini. makan kepala babi tore, Pak Kasili? Sini. Makan kepala babi tore nggak? Baru badannya Pak, belum kepalanya. Oh, belum kepalanya. Kemarin sempat ngunjungin Om itu ya, almarhum itu ya, Pak Pak Edison, iya. Desan Motoku ya. Oh. Ya, sampai meninggal di rumah sakit ya kita ke sana sama Pak Sugeng. Iya, di Manado cuci darahnya ya. Iya, di Manado. Nggak ada di apa, di Papua ya. Nggak ada. Jadi dirujuk ke Manado. Oh, alah. Oh, Itu siang ada ini. ada generasinya yang ganti ya. Sudah ditabiskan Sudah. anaknya, Yoksan. Oh, anaknya ya. Oh, Ya, iya. Betul. Pak Ketum langsung tabiskan. Kita lihat di Facebook itu. Oh ya. Menolong. Memang udah AMD anaknya atau? Nggak tahu ya, kayaknya nggak ngerti juga saya. Dulu memang pernah masuk setia, terus nggak selesai sampai semester 5. Terus dia melanjutkan sekolah musik di UKRIM Jogja, terus Hmm. balik lagi. Nggak tahu, tapi apa udah AMB atau belum, saya nggak tahu. Yalah, oke Pak. Silakan dilanjut Pak Pur. Oke. Ya. Ya, Bapak-Bapak. Terima kasih sudah mewawancarai dan meneguhkan panggilan mereka sehingga mereka betul-betul siap masuk di Salim GPT untuk diproses. Jadi dari yang kami wawancarai itu Maiman Putra Jayasai ini putra dari Desa Arusatulo Zai BPD di sana ternyata. Jadi dia ikut pelayanan-pelayanan ayahnya dan dia juga ikut serta dalam menyelesaikan permasalahan dan ayahnya juga dipersalahkan dan dia tahu semuanya itu. Jadi kita berharap supaya Maiman ini namanya Maiman. Man itu laki-laki kan, Mei karena dia lahir di bulan Mei. Makanya namanya Maiman. Tapi ketika saya lihat pemberian nama Putra Jaya ini berarti ya memang putra yang diharapkan. Itu yang diharapkan. Saya tanya oleh Pak Roy, coba sampai angka berapa dari 10 sampai 100 nih panggilanmu sebagai gembala? Dia bilang 70. Angka 70. Tapi belum pernah diberi kesempatan pelayanan mimbar oleh orang tuanya. Hanya sebagai pembawa acara aja di acara-acara khusus di Natal seperti itu. Dan juga memimpin pujian. Dia anak kedua, kakaknya perempuan, dan semua kuliah sekuler. Dan beberapa dari saudara-saudaranya mendapat beasiswa, termasuk dia ketika dia kuliah di farmasi di Medan itu dapat beasiswa 50%. Pembiayaan dari orang tua semuanya. Dan ya kita nanti akan doakan bersama nanti Pak Dedi. Pak Dedi akan menyampaikan kepada mereka dan juga mendoakan
ini. Nah, mungkin ada tambahan dari Pak Roy mengenai Meman. Ya, baik. Sejauh ini apa yang kami wawancarai mengenai Meman ini, saya pikir dia normatif lah orangnya ya, tidak terlalu ekstrim dalam dalam apa namanya, dalam hal-hal kejahatan gitu ya, nggak terlalu ekstrim ya. Artinya anak-anak biasa lah, mungkin anak-anak normatif Nah, lah nah, ya. Tapi ya saya pikir sejauh ini kerinduan hati dia untuk melayani Tuhan itu ada ya. Jadi ketika kita tanya apakah dari orang tua, dari mana kerinduannya untuk melayani, ya dia bilang sebenarnya dari diri sendiri gitu ya. Jadi dan juga memang ada dorongan dari orang tua, tapi yang lebih titik beratnya itu kepada diri sendiri. Kemudian waktu saya tanya, apakah nanti ini kamu nggak salah jurusan ini dari S1 farmasi, kok jadi ke dunia kependetaan, katanya kan. Ya, lalu dia jawab ya, karena hati saya sudah memang ingin Pak belajar firman Tuhan. Ya, lalu kemudian saya menyemangati dia bahwa kamu kan lulusan S1 farmasi, tentu disiplin ilmu yang berbeda, wawasanmu akan lebih luas daripada yang lain. Maka nanti dinamika kelasnya ditingkatkan supaya yang lain juga bersemangat dalam perkuliahan. Saya bilang begitu. Walaupun memang untuk kali ini hanya 3 orang, saya bilang ya barangkali dinamika kelas itu tidak sebaik di kuliah sekulermu dulu karena ini cuma 3 orang. Malah dia jawab justru 3 orang Pak saya suka jadi saya bisa fokus katanya. Ya kan. Kalau banyak rame-rame malah lain kali saya tidak fokus. Tapi kalau sedikit begini saya justru bisa lebih fokus katanya begitu. Jadi memang ya overall saya pikir semua dia kalau di sini kan ada daftar penilaian ini contohnya panggilan dan pertobatan saya pikir ya ada 3 pilihan kan baik sekali biasa kurang saya pikir ini baik sekali kesaksian hidup juga baik sekali tujuan ke Salem juga baik ya mengapa memilih Salem dan seterusnya saya pikir jawabannya cukup baik baik semua ya karena di sini hanya ada 3 baik sekali biasa ya kemudian kurang ya lalu ada mantap cukup ya ini kok beda-beda Pak ada yang mantap cukup ya atau lemah memang beda ini ya, karena beda pertanyaannya. Oke baik itu aja dari saya Pak. Sekali lagi untuk Meman Zaini saya pikir ya cukup baiklah untuk harapan kita ke depan saya bilang tadi sama dia bahwa harapan kita ke depan kalau memang nanti kamu jadi AMB ya jadilah AMB yang berkualitas supaya GPT ke depan semakin maju saya bilang begitu sama dia. Oke Pak Ketua jangan garuk-garuk dulu Pak Ketua aduh. Iya. Ya pernah Ya. pernah merokok. Jadi Meman ini pernah merokok. Pernah merokok, tapi bukan kecanduan merokok seperti itu. Pernah berkelahi juga. Ya, itu aja. Jadi saya pikir ya kita mantapkanlah untuk memproses dia di Salem GPT. Ya monggo sekarang dari Pak Dedi dan Pak Lispan. Silakan Om, Pak Denny. Itu ya, siapa nih? Si Yohanes Mardianto ya. Heeh. Kalau Yohanes Mardianto ini, kalau lihat Yohanes Mardianto, saya sama seperti melihat Palispan. Rupanya, rupanya Mas Yohanes Mardianto ini udah dapat chemistry-nya dengan Palispan. Oh gitu ya. Yang pertama, yang kedua apa? Tadi kita tanyanya seperti polisi itu loh. Karena dalam background dia ya cukup apa ya? 3/4 gelap lah ya gitu ya. Palispannya belum gelap banget ya. Backgroundnya 3/4 gelap. Pernah kerja di diskotik juga. Kemudian nyaris membunuh orang. Jadi kita nanyanya ya mau nggak mau jadi kayak polisi. Jadi sarjana hukumnya saya dikeluarin di situ. Untuk ngorek gitu. Nah,
Cuma saya nggak ada BAP-nya. Kalau ada BAP-nya dia tanda tangan tuh Pak Lisman. Kita sementara. Oke lah, kalau udah dapat chemistry dengan Pak Lispan aja yang bicara ya. Tapi dari apa? Dari masa lalunya yang kelam itu, dia mau jujur gitu aja. Dan kejujuran ini yang kita pegang. Ya dia terbuka, kemudian dia bahkan tadi Pak Lispan buat dia nangis. Ya udah Pak Lispan aja yang cerita lah. Monggo Pak Lispan. Bisa juga Pak Lisman bikin nangis ya. Ada Pak Edi ini. Oke, baik. Dengan Yohanes Mardianto ini memang sudah beberapa tahun ini kenalnya ya karena saya selalu bawa siswa Salem keliling gereja GPT di Surabaya, karena kita kan bukan di bawah naungan gereja lokal, kita di bawah sinode. Jadi kalau mereka belum weekend atau ada di asrama, saya bawa keliling supaya mereka kenal. Jadi di situ saya kenalnya dan banyak bicara-bicara dengan Yohanes ini. Yohanes ini juga yang kalau ada praktek, siswa praktek di tempatnya Pak Luis, Yohanes ini yang selalu antar pulang ke sini. Jadi kalau antar pulang selalu saya ajak bicara-bicara. Karena sebelumnya kan saya sudah dapat info, ya pernah dia gagal sekolah STT. Dulu kan ngambil di STAS sampai semester 4. Semester 4 dia tinggalkan dan pergi kerja. Kira-kira begitu. Nah, itu kita tadi tanya baik-baik, ya memang dia akui, ya saya memang ya tanda kutip ogah-ogahan Pak, nggak serius. Nah gitu, nggak serius, tapi setelah saya bekerja, dia dia cerita di kerja di diskotik, dan juga 8 tahun kerja di farmasi jual-jual obat. Nah, jadi dia mengalami panggilan Tuhan di situ, merasakan panggilan Tuhan itu. Nah, dia terdorong untuk sekolah Alkitab. Memang dari hatinya dia sudah terpanggil kembali lagi melayani Tuhan, tetapi dia sepertinya mencari peneguhan dari orang-orang yang membimbing dia, termasuk orang tuanya Pak Luis, saudara iparnya Pak Luis, dan juga pendeta muda yang ada di sana, dan juga dari Pak Luis sebagai gembalanya juga. Setelah dia mendapat peneguhan-peneguhan seperti itu, baru dia mantap ngambil keputusan untuk masuk ke Salem, kembali lagi melayani Tuhan. Nah, kan tadi kami tanya, terus bagaimana dengan masalah ekonomi? Nah, Yohanes ini kan ceritanya semenjak dia tamat SMA, ya minimal lah uang 1 juta 2 juta di kantongnya setiap hari ada. Nah sekarang masuk sekolah Alkitab nggak ada penghasilan apa-apa, bagaimana? Nah, beliau jawab, ya berserah Pak, apapun yang terjadi saya melayani Tuhan, berserah kepada Tuhan. Nah, begitu jawabannya. Jadi masalah panggilan dan pertobatan ya sudah baiklah, baik sekali. Kesaksian hidupnya juga iya baik. Tujuan ke Salem ya mantap karena memang keputusan sendiri ya. Terus tanggung jawab pembiayaan ya gembalanya Pak Luis, pelayanannya ya mantap karena memang sepengetahuan saya Yohanes ini tanda kutip ya andalan Pak Luis dalam melayani dalam segala, baik di gereja maupun di luar gereja, ya ini andalannya Pak Luis. Makanya kemarin kan ketemu saya dengan Pak Luis waktu ngantar beliau ini. Loh, terus bagaimana nanti kembali ini ke pulau saya, katanya. Ya biar baru mandiri, Tuhan yang bekerja, saya bilang begitu sama Pak Luis. Demikian untuk Pak Mas Yohanes ini. Oke, oke. Sekarang dari Pak Kasieli sama Pak Arjuna. Ya, terima kasih. Ini kami tadi mewawancarai Ari Dixon Losai. Berkaitan dengan panggilan dan pertobatan. Ini
penilaian kami sangat baik. Ya, memang dia pernah minum minuman keras ya, mabuk, merokok, tapi itu 3-4 tahun lalu katanya. Tapi tidak sampai istilahnya kecanduan, tapi hanya karena ikut-ikutan. Kemudian kesaksian hidupnya juga sampai akhirnya dia menyerahkan hidup mau menjadi hamba Tuhan, ya karena dia awalnya punya beban terhadap orang tuanya, karena sampai saat ini orang tuanya masih istilahnya pemabuk begitu ya. Jadi dia punya kerinduan keluarganya, eh, saudara-saudaranya, supaya mereka juga bertobat. Jadi dia anak kedua dari 5 bersaudara, dan dia merasa panggilan Tuhan. Walaupun awalnya orang tuanya nggak mengizinkan dia sekolah di Pentakosta, karena mereka di gereja suku di sana ya. Jadi akhirnya mengizinkan, dan jadi tujuannya ke sana memang dia mau nanti melayani, dan khususnya untuk keluarganya, orang tuanya, itu yang dia sampaikan. Dan juga tadi dia sampaikan bahwa ya saya mau masuk dalam panggilan untuk menjalankan amanat agung Tuhan. Kemudian mengenai eh, kenapa memilih Salem, ya tentu memang karena dia di Pak Yeri, jadi istilahnya yang buka jalan bagi dia ya Pak Yeri, Pak Yeremia, gembalanya. Pembiayaan katanya dari Pak Yeri dan jemaat. Kemudian pelayanannya ya menurut saya cukup lah, ya. Karena dia memang melayani sekolah minggu, tapi saya tanya, sudah baca semua Alkitab? Ya belum juga. Ini perjanjian lama baru sampai Daniel, perjanjian baru belum semua. Tapi dalam komunikasi dengan dia, cara dia berkomunikasi, cara dia menangkap, menurut saya baik. Karena dia juga dari sekolah menengah teologi ya. Jadi dia punya wawasan, dan dia pernah tinggal di asrama juga. Jadi kehidupan asrama dia sudah ya ada pengalaman sedikit lah. Dan tadi kami sampaikan, ya menyampaikan bagaimana gambaran kehidupan di asrama Salem juga kami sampaikan, dan eh, dia siap untuk mentaati semua aturan, dia siap untuk melakukan itu karena dia katakan ini panggilannya untuk menjadi hamba Tuhan itu baik sekali, sudah siap. Jadi kalau dari saya ya diterima. Ini dari Pak Arjuna. Ya, oke, ya. Jadi secara keseluruhan Aris ini barang bagus. Jadi orangnya ya polos, dan eh, wawancara kita dengan itu tadi seperti yang disampaikan Pak Eli, ada keterbukaan lah dari Aris ini. Dan selama masa SMA itu kan dia di asrama, terus sesudah itu masuk di pastori di tempat omnya, pendeta Jempi Eo ya, ketua BPD juga di sana itu. Kemudian setelah itu baru nanti ke Pak Yeremia. Jadi sudah cukup bagus ya. Untuk pelayanan juga sudah tampil di sekolah minggu, musik juga, kadang-kadang main musik juga. Terus untuk bersih-bersih praktis itu saya pikir sudah biasa lah. Jadi memang tinggal kita mengarahkan saja anak ini. Dan untuk visi ke depan juga, untuk kuliah dan juga untuk pelayanan memenangkan orang tuanya, keluarganya. Jadi sudah ada juga visi ke depan. Jadi anak ini sudah bagus lah saya pikir. Itu aja sih. Ya, oke. Baik, kalau gitu kita melangkah ke tahap berikutnya. Kita beri ucapan selamat kepada mereka dan kemudian ya kita doakan.
Pak Dedi Yosafat akan mendoakan di ruang mana? Di sini aja, oke. Baik, ya, panggil aja. Ya, ke sana itu. Ya, ya. Bisa masuk. Ayo, ayo. Sini sini bisa. Bisa. Majuin aja pinjam. Oke. Jadi apa aja, mau bayangin aja di depan laptop. Ya. Mari selanjutnya Pak Dedi Yosafat sebagai Ketua 1 dari Sinode GPT mau menyampaikan sesuatu dan mendoakan kalian semua. Mari silakan Pak. Terima kasih Pak sebagai Kepala Sekolah M. Terima kasih juga buat Pak Eroy sebagai Kepala Departemen Dikjar GPT, tanggung jawab dari Salim ini, kemudian para pewawancara yang sudah mewawancarai calon siswa Salem, terima kasih Pak Eli, Pak Arjun juga ya, terima kasih Pak Lispan. Iya. Nah, kita sudah melalui proses admin, tentunya sudah melalui proses admin oleh Salem. Kemudian pagi ini kita juga barusan melewati proses wawancara untuk 3 calon siswa Salem. Yang pertama Mas Yohanes Mardianto, yang kedua anak kami Meman, kemudian anak kami Ari Dikson. Wawancara sudah berjalan dalam pimpinan Tuhan. Kemudian dari kesimpulan para tim pewawancara bahwa kalian semua bertiga, Yohanes, Meiman, dan Ari Dikson, kami sepakat bahwa kalian diterima untuk menjalani jenjang pendidikan di Sekolah Alkitab Tempinel Salem GPT. Cuma sebelum kami teguhkan dari sekali lagi nih, kami ingin bertanya melalui saya tentunya ya, apakah Yohanes, Meiman, dan Ari Dikson memang sudah siap untuk mengikuti pendidikan di Salem? Baik Pak, siap Berapa persen? 100%. Kalau Meiman? Saya siap Pak. Oh, ragu-ragu tuh kelihatannya. Siap atau setengah siap? Siap Pak. Siap. Oke, kalau Ari Dikson? Kalau dari saya 100% saya siap Pak. Oke. Karena kalian bertiga sudah siap untuk menjalani pendidikan di Salem, ya saya cuma sedikit nasihat aja bagi kalian. Baik-baiklah kalian menjalani pendidikan di Salem ya. Baik. Ada aturan. Kalau di dunia sekuler, di dunia pekerjaan, dimanapun ada aturan. Termasuk di Salem juga ada aturan. Kalau kalian katakan kalian siap 100%, itu artinya kalian juga harus siap 100% untuk tunduk pada aturan di Salem. Gitu kira-kira ya. Tunduk 100% pada aturan di Salem. Memang kalian masih muda, kalian punya idealisme, tapi idealisme itu kalian harus berusaha tundukkan kepada aturan di Salem. 1 tahun ke depan. 1 tahun ke depan.
kalian cuma bertiga, tapi ya kalau memang kalian punya komitmen untuk mau tunduk pada aturan di Salem, saya percaya 1 tahun itu bukan waktu yang lama, tapi kalian bisa menjalaninya dengan sukacita ya. Kalian harus menjalaninya dengan sukacita, kalian harus menjalaninya dengan rela hati. Lupakan latar belakang kalian. Kalian pernah jadi orang kerja, misalnya Mas Yohanes. Siapa lagi nih? Ari Dixon Lai, Losai. Kau pernah menjalani sekolah menengah teologi ya? Mungkin ada sedikit pengetahuan. Kalian harus singkirkan dulu. Kemudian putra dari ketua BPD Dinas ya, Meman. Iya, Pak. Itu juga harus disingkirkan dulu. Pokoknya fokus kalian adalah aku sekarang menjalani pendidikan di Salem. Itu aja. Itu yang kalian perlukan. Kalau kalian sanggup menguburkan latar belakang itu, saya percaya kalian sanggup menjalani pendidikan 1 tahun. Gitu ya. Ya. Oke, kalau gitu kita sama-sama berdoa ya. Gitu ya Pak Yusak ya. Ya, Kita sama-sama berdoa untuk ketiga calon siswa ini. Kita tunduk kepala. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu. Dan kami selalu mengucap syukur kepadamu Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam dunia ini, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, apapun yang terjadi di dalam organisasi kami, Sinode Gereja Pantai Kosta Tabernakel, kami percaya bahwa semuanya ada di dalam settinganmu yang luar biasa. Semuanya berada di dalam rencanamu yang agung, Tuhan. Tidak ada sesuatu yang kebetulan terjadi. Tapi kalau ini boleh terjadi sampai proses wawancara calon siswa Salem GPT pagi hari ini, kami lihat, kami rasakan, itu pekerjaan tanganmu yang dahsyat atas kami. Engkau sudah mengirimkan anak-anakmu yang engkau kasihi 3 orang untuk masuk di dalam jenjang pendidikan di Salem. Untuk Yohanes Mardianto, untuk Meman Putra Jaya Zai, untuk Adi Dixon Losai. Mereka sepenuh hati menyerahkan diri untuk masuk di jenjang pendidikan. Bukan sekedar pengetahuan yang mereka kejar, tapi keubahan karakter, ketulusan sikap, dan mereka mau dirubahkan untuk menjadi calon-calon mempelai perempuan Tuhan. Sama seperti kami, para pewawancara ini. Kami mempunyai visi yang tulus seperti itu. Oleh sebab itu kami berdoa untuk ketiga anak kami ini. Untuk ketiga anakmu ya Tuhan. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami berdoa untuk Yohanes, untuk Meman, untuk Adi Dixon. Kiranya kuasa sorgawi, kiranya kuasa ilahi turun atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, keteguhan hati ada di dalam ketiga anak-anakmu ini Tuhan. Mereka kuat, mereka militan, mereka punya kerendahan hati, mereka memiliki ketulusan hati untuk menjalani pendidikan di Salem GPT sampai 1 tahun ke depan. Tentunya di bawah pimpinan para pengampu-pengampu di Salem ini yang juga sudah engkau pilih. Ada Pak Yusak Pundiono, ada Pak Arjuna, ada Pak Lispan, dan lain sebagainya, Bu Efri. Oh Tuhan, mari kekuatan surgawi mempersatukan hati kami supaya kami bisa bekerja sama. Khususnya ketiga anakmu ini menjalani pendidikan di Salem. Terima kasih Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kuasa yang dahsyat dari sorga, kemampuan yang dahsyat dari sorga, melimpah buat kami semua.
Dan di atas satu nama yang kudus itu nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat-berkat-Mu, kami terima keteguhan ini, kami terima dengan sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Dan ketiga orang ini bisa menjalani pendidikan dengan baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. 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 Tuhan. Oke, selamat. Selamat ya, selamat pendidikan. Ya, selamat untuk kalian. Selamat semuanya ya. Ya, Selamat untuk Mas Yones, terima kasih, Pak. untuk Maiman dan Aris. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mas Yo, Terima kasih, Pak. aduh. Terima kasih, Pak. Foto, Ya. oke, foto bersama. Ya, foto bersama. Oh iya, di sini aja. Di sini aja. Nah, kita update mereka kan. Pak. Oke. Pak Arjun nggak kelihatan, Pak Arjun. Ya, geser. Mantap, mantap, mantap. Siapa yang foto nih? Tunggu dulu, Pak. Belum kondusif kamera Isalen. Nah, mantap nih posisi. Oke. 1, 2, 3. Masih goyang. Oke. 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 Sudah. Puji Tuhan. Makasih ya semuanya, Pak Baik, Yusak. terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih Pak Pak Lispan. Selip, Terima Pak kasih. Roy, Pak Pak Eli. Teddy. Terima kasih. Mas Roy. Terima kasih. Semuanya. Tuhan. Kita udah boleh live ini ya. Ya, izin. Sampai Iya. ketemu tanggal 15. Jangan lupa tanggal 15 kita. Tanggal 15. Oke. Siap. Oke, Oke. makasih. Tuhan berkati. Boleh. Ya, kalau